Pulau Lombok menyimpan banyak kisah tentang asal-usul penduduknya, termasuk bagaimana istilah Sasak muncul dalam sejarahnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kata Sasak berasal dari bahasa Jawa kuno saksak, yang berarti berjalan atau berpindah tempat, menggambarkan perjalanan nenek moyang suku Sasak ke pulau ini. Ada pula yang meyakini bahwa kata tersebut berasal dari istilah sah-sah, yang berarti benar atau sah, mencerminkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan adat dan norma leluhur. Namun, di antara beragam kisah itu, legenda Dewi Anjani, sang ratu makhluk halus Gunung Rinjani, memiliki peran penting dalam asal-usul istilah Sasak. Legenda ini dipercaya sebagai salah satu fondasi utama yang menghubungkan sejarah dan identitas masyarakat yang kelak mendiami Pulau Lombok. Bagi yang belum mengenal sosok Dewi Anjani, inilah saatnya menyelami kisahnya lebih dalam. Sebuah legenda yang bukan hanya tentang asal-usul, tetapi juga tentang kekuatan, kepemimpinan, dan perubahan besar yang membentuk sejarah Pulau Lombok. Saksikan cerita lengkapnya hanya di Sasak Corner, dan temukan bagaimana warisan Dewi Anjani tetap hidup dalam budaya dan tradisi hingga hari ini. Lalu, bagaimanakah kisah asal-usul kata Sasak dalam legenda Dewi Anjani ini? Berikut kisahnya. Setelah diangkat menjadi pemimpin tertinggi bagi seluruh makhluk halus di Gunung Rinjani, Dewi Anjani bersemayam di sebuah istana megah. Konon, pada waktu-waktu tertentu, istana yang dihuni oleh Ratu Jin ini dapat terlihat oleh mata manusia, berdiri kokoh di atas kaldera luas yang dikenal sebagai Segara Muncar. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dewi Anjani dibantu oleh seorang patih songan, seorang penasihat setia yang berasal dari dunia gaib. Dewi Anjani juga memiliki seekor burung peliharaan bernama Beberi, seekor Raja Wali raksasa dengan paruh perak yang tajam dan cakar kuat terbuat dari baja. Saat itu, Pulau Lombok masih berupa hamparan bukit yang diselimuti hutan lebat dan belum dihuni oleh manusia. Suatu malam, Dewi Anjani bermimpi bertemu dengan kakeknya. Dalam mimpi itu, sang kakek menyampaikan pesan agar dirinya mengisi pulau tempatnya berkuasa dengan manusia. Tergerak oleh pesan tersebut, Dewi Anjani mengajak patih songan untuk menelusuri seluruh daratan pulau. Mereka mendapati bahwa pulau tersebut dipenuhi pepohonan besar yang tumbuh begitu rapat hingga sulit untuk dilewati. Melihat keadaan ini, Dewi Anjani berkata, "Paman Patih, karena daratan ini dipenuhi hutan yang tumbuh lebat dan saling berjalin, maka aku akan menamainya Pulau Sasak." Sejak saat itu, pulau ini dikenal sebagai Bumi Sasak, yang kini disebut sebagai Pulau Lombok. Setelah mengetahui kondisi daratan yang penuh dengan hutan belantara, Dewi Anjani memerintahkan burung Beberi untuk meratakan sebagian kawasan agar dapat dijadikan lahan pertanian. Dengan paruhnya yang tajam seperti pedang, burung Beberi bekerja tanpa henti, menebang pohon-pohon raksasa dan meratakan tanah. Tidak butuh waktu lama, lahan pertanian pun terbentuk sesuai dengan kehendak Dewi Anjani dan siap untuk dihuni oleh manusia. Ketika bagian selatan Pulau Lombok telah siap untuk didiami, Dewi Anjani mengumpulkan seluruh jin yang tinggal di Gunung Rinjani. Sang ratu mengumumkan keputusannya untuk mengubah sebagian bangsa jin menjadi manusia. Sebagian dari mereka menerima keputusan ini dengan sukarela, namun ada pula yang menolaknya. Amarah Dewi Anjani pun membuncah terhadap para jin yang membangkang. Ia segera memerintahkan pasukan jin untuk menangkap mereka. Beberapa berhasil ditangkap,
Sementara yang lain memilih melarikan diri dan bersembunyi di balik pepohonan atau batu-batu besar sebelum akhirnya meninggalkan Pulau Sasak. Setelah situasi kembali kondusif, Dewi Anjani memulai proses perubahan wujud. Sebanyak 20 pasangan jin bangsawan diubah menjadi manusia, dan dari antara mereka, satu orang ditunjuk sebagai pemimpin. Seiring waktu, keturunan mereka semakin bertambah banyak hingga akhirnya menyebar ke seluruh pelosok Pulau Lombok, menetap dan berkembang hingga saat ini.